Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat beriman kita semua tahu bahwa doa itu penting. Dan kita menjalani kehidupan Kristiani kita dengan doa. Tetapi pada saat yang sama kita mesti mengakui bahwa doa itu juga tidak mudah. Doa itu sulit. Perhatikan saja ketika seseorang diminta untuk berdoa. Entah dalam persekutuan doa sektor, persekutuan doa tengah minggu. Jangan aku tidak bisa berdoa. Sedangkan sehari-hari, setiap hari, paling tidak kita berdoa 3 kali. Kalau lengkap 5 kali. Waktu bangun tidur dan mau tidur, waktu makan, sebelum makan pagi, makan siang, makan malam. Rutin kita doakan. Tetapi ketika kita diminta berdoa, jangan aku tidak bisa. Itulah realita yang kita hadapi. Oleh karena itu marilah kita pada pagi hari ini belajar tentang doa dari doa Tuhan Yesus dalam bacaan Injil kita. Kitab Injil menceritakan kepada kita bahwa doa ada bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Dalam segala perkara kehidupan dan apapun yang dia hadapi, Yesus selalu berdoa dan kita selalu dan berulang kali membaca dalam kitab Injil, Yesus pergi berdoa. Yesus berdoa di atas gunung, di taman, dimanapun juga. Yesus mengajarkan murid-muridnya Anda dan saya untuk berdoa. Doa Bapa kami. Tetapi bacaan Injil kita memberikan kepada kita isi doa Yesus. Injil Yohanes pasal 17 adalah doa syafaat Yesus Kristus. Dan di dalam doa syafaatnya dia berdoa untuk dirinya sendiri. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Dan berdoa untuk murid-muridnya ayat 6 sampai 26. Nah, jemaat, ada banyak orang Kristen, bahkan juga banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang berpendapat berdoa meminta sesuatu untuk kepentingan diri sendiri itu tidak baik. Itu sesuatu yang egoistis. Tetapi benarkah berdoa untuk kepentingan diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita, itu doa yang egois? Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita meminta kebutuhan kita, bukan? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ampuni dosa-dosa kami. Itu kebutuhan kita. Jadi berdoa memohon bantuan, memohon kekuatan, petunjuk, pemulihan kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup kita. Belum tentu doa yang egois. Itu doa yang sah. Bahkan bagian dari pertumbuhan iman kita. Karena ketika kita berdoa dan kita mendapatkan jawabannya, kita tahu Allah itu hidup. Allah sayang, Allah memelihara kita. Jadi berdoa untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memohon pertolongan, itu bukan sesuatu yang keliru. Masalah dalam doa Kristen itu pertama-tama bukan apa yang kita mintakan, apa yang kita doakan, bukan isi doa kita. Tetapi bagaimana kita berdoa, kepada siapa kita berdoa, itu yang menentukan. Perhatikan dalam doa syafaat Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17, itu dimulai dalam ayat yang pertama. Yesus berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Dia mulai dengan menyapa Bapa. Sapaan yang sama kita temukan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Itu kata yang pertama. Dan begitu Yesus ingin mengajarkan pada Anda dan saya, di dalam doa kita harus mulai dengan fokus kepada Allah sebagai Bapa. Dan di sini letak kesalahan kita pada umumnya sebagai orang Kristen. Terlalu cepat dalam doa kita masuk dengan permintaan, dengan keluh kesah kita. Tanpa mikir, tanpa membayangkan kepada siapa kita sedang berbicara ketika kita berdoa.
kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita abaikan kebesarannya, kuasanya, cintanya, kekudusannya. Kita masuk dalam doa dengan pikiran penuh apa yang aku butuhkan, apa yang aku hadapi. Apakah keliru? Tidak. Tidak keliru untuk berdoa untuk masalah kita, untuk kebutuhan kita. Bukannya juga tidak boleh. Tetapi untuk itu nanti ada waktunya, ada tempatnya sendiri. Ini adalah masalah fokus. Masalah prioritas. Di dalam doa Kristen, kita harus mulai dengan fokus kepada Allah sebagai Bapa. Karena ketika kita menyapa Allah sebagai Bapa, kita akan mengalihkan pikiran dan perhatian kita dari diri kita sendiri. Dari kecemasan kita, dari ketakutan kita, dari keresahan kita, dari masalah kita. Kita alihkan menuju kepada Bapa yang ada di surga. Dan ketika kita mengalihkan fokus kita mengalihkan kepada Bapa yang di surga, maka Anda dan saya akan mempunyai sudut pandang yang benar terhadap segala sesuatu. Ketika Anda dan saya belajar untuk bersedia masuk dalam doa dengan tidak tergesa-gesa, dengan tenang, dengan penuh kepercayaan kepada Allah sebagai seorang Bapa. Bapa yang penuh perhatian, Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Kita memusatkan perhatian kepada Dia, memikirkan kebesarannya, kekudusannya, kuasanya, cintanya, kerinduannya, kesediaannya untuk menjawab doa Anda dan saya. Maka hal pertama yang Anda dan saya terima itu adalah hati dan roh yang tenang. Betapapun gejolaknya hati, gejolaknya situasi di sekitar kita. Ketika kita fokus kepada Allah sebagai Bapa, maka kita akan menemukan kecenderungan untuk kita membanjiri doa-doa kita dengan keluh kesah, dengan kecemasan. Semua itu akan meninggalkan kita. Dan kita mulai melihat bahwa karena Allah adalah Bapa kita, maka ada cara yang sama sekali berbeda untuk kita melihat segala sesuatu. Kita akan menyadari satu kebenaran yang paling mendasar dalam kehidupan Kristiani kita. Allah adalah Bapa kita. Allah adalah ayah kita. Papa yang mengasihi, yang peduli. Dan kesadaran ini merubah pola pikir kita, sudut pandang kita terhadap hidup, terhadap masalah kita, bahkan terhadap doa itu sendiri. Kita tidak akan melihat situasi hidup, kita tidak akan melihat apa yang kita hadapi dalam cemas, dalam takut, tetapi dalam satu keyakinan, Bapa mencintai aku. Bapa yang memegang dan mengendalikan sejarah dunia, sejarah hidupku. Boleh jadi ketakutan, kecemasan masih ada. Akan tapi dia mereda. Karena Bapa ada di dalam benak dan hati kita. Perhatikan Yesus Kristus. Doa syafaat Yesus dalam Injil Yohanes 17, doa yang ia naikkan sebelum dia ke salib. Dia naikkan pada malam ketika ia merayakan Paskah. Dan nanti tengah malam dia akan ditangkap dan kemudian semua berjalan dengan cepat. Dia diadili, dia dihukum mati, dia disalibkan, dia dikuburkan. Tetapi dalam doa syafaatnya, Yesus berdoa untuk dirinya. Tiba saatnya, muliakanlah aku ya Bapa. Dan kata muliakanlah aku menunjuk pada salib. Yesus menghadapi salib dalam ketenangan, dalam ketabahan. Meskipun dia tahu
derita dan sengsara yang mesti dia jalani sebentar lagi sampai esok siang. Bapa itu yang memberikan dia ketabahan. Bacaan yang pertama, bacaan kedua menceritakan kepada kita para rasul, setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke kota Yerusalem, berkumpul untuk berdoa bersama, menantikan janji Bapa dipenuhi. Jangan lupa, kota Yerusalem kemana mereka pergi, itu adalah kota yang memusuhi dan menyalibkan Yesus Kristus. Dan itu baru 1 bulan yang lalu. Mereka ada pengikut-pengikut Yesus Kristus. Apakah mereka tidak takut ditangkap? Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua murid melarikan diri. Dan setelah itu mereka terus berkumpul dalam ruang yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Tapi sekarang mereka kembali ke kota itu dalam keberanian. Oleh karena selama 40 hari Yesus terus mengingatkan mereka, Allah adalah Bapa yang sayang pada anaknya, yang sayang kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan negeri kita, di mana situasi makin lama makin sulit, harga-harga mulai meroket seolah-olah tanpa terkendali, situasi politik sosial yang susah, demikian pula situasi dunia yang penuh dengan peperangan yang tidak menentu, Selat Hormuz yang masih tetap tertutup yang menyebabkan BBM makin lama makin menaik. Semua itu kadangkala membuat kita cemas dan takut. Tetapi terlepas situasi nyata yang kita hadapi, marilah kita belajar seperti Yesus. Melihat bahwa ada Bapa di atas sana yang tangannya memegang dan mengendalikan semua kejadian di dunia ini. Semua kejadian dalam hidup Anda dan saya, baik atau buruk. Dan melalui semua itu, dia sedang mengerjakan rencana keselamatannya atas hidup Anda dan saya, atas negeri kita, atas dunia ini. Jadi betapapun sulitnya, betapa berbahayanya pun situasi nyata yang kita hadapi, jangan biarkan masalah dunia, masalah negeri kita membutakan mata kita atas fakta Allah adalah Bapa Anda dan saya sebagai orang Kristen. Kita adalah anak-anak Allah. Bapa yang punya kuasa baik di surga dan di bumi. Karena itu, marilah kita belajar memulai doa kita dengan tidak tergesa-gesa. Mulai dengan mengarahkan pandangan kita dengan penuh kepercayaan kepada Allah sebagai Bapa yang cinta, yang peduli, yang penuh perhatian pada Anda dan saya. Yang kedua, jemaat, ketika dalam doa, fokus kita pertama-tama kita tujukan kepada Allah sebagai Bapa. Maka kita akan disadarkan akan kenyataan bahwa ketika kita datang menghadap Allah dalam doa, kita tidak berbicara tentang Allah, tetapi kita berbicara kepada Allah dan berbicara dengan Allah. Kita sedang bercakap-cakap. Kita sedang berbicara dengan Allah sebagai Bapa. Dan bercakap-cakap itu berarti dialog. Kita berbicara, mengungkapkan curhat isi hati kita. Seperti yang pemazmur katakan, curahkanlah isi hatimu kepada Dia. Dan Dia Allah menjawab, menyapa kita dengan jawabannya, kekuatannya, penghiburannya. Dan itulah doa Kristen yang sesungguhnya. Doa itu adalah relasi hubungan. Hubungan ayah dengan anak. Doa yang benar itu adalah doa yang didasarkan atas pemahaman kita sedang berbicara kepada Dia
yang adalah Bapa kita. Kita sedang berbicara sebagai seorang anak yang berbicara kepada ayahnya yang penuh dengan cinta dan peduli. Doa Kristen tidak ditujukan pada sesuatu yang asing, tidak. Tidak ditujukan pada sosok yang jauh di atas di sana. Doa Kristen adalah doa yang ditujukan pada seseorang yang sangat kita kenal, yang sangat akrab dengan kita. Bapa yang mempunyai hati Bapa, yang mempunyai cinta Bapa, yang mempunyai kekuatan seorang Bapa. Dan kita diminta datang kepadanya seperti seorang anak yang datang pada ayahnya. Dalam kesederhanaan, dalam kepolosan, dalam percaya, dalam cinta, dalam kejujuran. Dan inilah salah satu alasan mengapa banyak orang Kristen mengalami kesulitan di dalam berdoa. Karena akar permasalahannya terletak pada kita tidak punya konsep yang jelas tentang Allah sebagai Bapa. Benar kita bicara tentang Bapa. Dalam doa kita, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan. Tetapi kita tidak memahami, kita tidak menghayati apa artinya ketika dalam doa kita katakan Bapa yang di surga. Tuhan, aku datang padamu. Apa yang Anda maksudkan ketika Anda menyebut dia Bapa? Apa yang Anda hayati ketika Anda menyebut dia Tuhan dalam doa? Doa mesti dimulai dengan percaya bahwa Anda dan saya dicintai. Dicintai. Karena Anda dan saya adalah anak-anak. Anak-anak Bapa yang di surga. Anaknya yang kekasih. Anak-anaknya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan penebusan Yesus itulah yang menyebabkan Anda dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Anda dan saya dicintai oleh Allah bukan karena potensi yang Anda miliki. Karena kefasihan Anda, kemampuan Anda untuk berdoa dengan baik. Untuk segala kelebihan-kelebihan. Kemampuan yang Anda dan saya miliki. Bukan. Anda dan saya dicintai oleh Bapa di surga. Karena Allah itu cinta. Allah itu kasih. Allah adalah Bapa yang senang mendengar doa anak-anaknya. Yang senang menjawab doa anak-anaknya. Dalam doa, ketika kita fokus kepada Bapa, maka yang ketiga yang kita akan dapatkan adalah kita disadarkan Allah itu bukan hanya Bapa saya, tetapi juga Bapa teman-teman saya, anggota GKI Misi Indah. Dia ada Bapa semua orang Kristen, bahkan dia ada Bapa semua umat manusia, semua orang. Begitu besar Allah mengasihi dunia ini, kata Yesus. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar Allah mencintai dunia. Orang-orang ini. Allah adalah Bapa bagi semua umat manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan semua orang. Dialah sumber kehidupan dan pemelihara semua orang. Siapapun dia, apapun latar belakang bangsanya, sukunya, agamanya, budayanya, statusnya. Semua itu adalah anak-anaknya dari sudut penciptaan. Di kota Athena, Rasul Paulus berkata kepada penduduk di sana yang tidak mengenal Allah, kita ini berasal dari keturunan Allah. Dan ucapan Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa semua manusia itu keturunan Allah. Dalam pengertian bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang satu dan bergantung kepada Allah itu.
Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan pada Anda dan saya bahwa yang terutama dalam kehidupan Kristen kita adalah cinta kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia siapapun dia. Karena kita sama-sama dicintai Allah. Apapun latar belakang kita. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita semua orang dicintai Allah, tidak berarti semua orang adalah anak-anak Allah secara spiritual. Tidak semua orang otomatis diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Dari sudut penciptaan semua orang adalah anak Allah. Tetapi dari sudut keselamatan, dari sudut relasi yang kekal, Allah adalah Bapa daripada semua pengikut Yesus Kristus. Semua orang yang menerima Dia, kata Yohanes, yaitu Yesus Kristus, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, status Anda dan saya sebagai anak Allah yang menikmati warisan kekal, pengampunan dosa, memiliki hubungan yang akrab dengan Allah di surga, menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, semua itu hanya diberikan kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kedatangan Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita satu kesadaran penuh. Dia itu Bapa dan aku ini adalah anak. Roh Kudus itulah yang menciptakan dalam diri kita kedekatan dengan Bapa di surga. Roh Kudus itulah yang membangkitkan dalam diri Anda dan saya kerinduan untuk berbicara, berdoa kepada Bapa di surga. Kedatangan Roh Kudus yang pertama-tama dia lakukan adalah membuat Anda dan saya rindu untuk berbicara kepada Allah Bapa di surga. Mujizat pertama ketika seorang dilahirkan baru adalah munculnya kerinduan untuk berdoa. Tetapi yang kedua, jemaat, kedatangan Roh Kudus bukan hanya membangkitkan dalam diri Anda kerinduan untuk berdoa, bertemu dengan Bapa Anda di surga, tetapi juga Roh Kudus membangkitkan dan menanamkan dalam diri Anda dan saya semangat kebersamaan dan kesatuan yang membentuk persekutuan orang percaya. Jemaat gereja berdiri karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri Anda dan saya. Persekutuan itu bukan hanya soal kumpul-kumpul, makan, minum, melainkan hubungan yang hangat, hubungan yang mendalam. Persekutuan itu berarti kedekatan, kebersamaan, keterikatan secara emosional dan spiritual, satu dengan yang lain. Perasaan saling terhubung, rasa saling memiliki, rasa menjadi bagian, belonging satu dengan yang lain. Bukan sekedar menjadi anggota gereja, melainkan merasa pomah, merasa at home, dan dihargai. Mujizat pertama ketika seseorang dilahirkan baru, bukan hanya bahwa dia punya kerinduan berdoa, dia punya kerinduan untuk beribadah. Ketika almarhum Yusuf Roni di kamarnya seorang diri berdoa mengaku, aku mesti mengaku Yesus, engkau adalah anak Allah yang menyelamatkan isi dunia. Dia katakan, yang pertama muncul dalam dirinya sejak hari itu adalah kerinduan untuk masuk gereja. Tetapi dia tahu itu keputusan yang tidak main-main. Dia tahu risikonya, dibuang oleh keluarga, dibenci dan dimusuhi oleh teman-temannya yang dahulu. Tetapi dia katakan kerinduan itu menggelora dalam dirinya. Makin lama makin kuat, yang membuat dia tidak tahan.
aku mesti masuk gereja. Dan heboh. Rasa keterikatan, rasa kebersamaan, itulah yang mendorong orang percaya untuk berkumpul bersama dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam doa bersama. Maka pertanyaannya itu bukan apakah saya harus berbakti pada hari Minggu. Apakah harus setiap minggu saya mengikuti kebaktian. Itu bukan soal keharusan. Itu ada panggilan hati nurani, panggilan batin. Panggilan hati anak yang ingin berjumpa dengan bapaknya. Berjumpa secara pribadi dalam doa pribadi. Berjumpa dalam doa bersama dan ibadah bersama dengan sesama umat percaya. Maka kita membaca tentang para rasul dalam menantikan janji Bapa digenapi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun dengan sehati. Kata yang berulang kita temukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan ketika Anda dan saya berkumpul sehati dalam ibadah, dalam doa bersama, bukan sekedar hadir secara fisik, melainkan selaras dalam roh dan hati. Maka doa-doa kita meletakkan dasar yang kokoh bagi Allah untuk bekerja, bertindak dalam kuasanya di dalam gereja kita, dalam hidup Anda dan saya. Membangkitkan keberanian. Keberanian untuk bertindak. Yang bukan nekat. Yang bukan bodoh nekat. Keberanian berbicara tentang kebenaran. Menghadapi tantangan, keluar dari zona nyaman. Dan melakukan kehendak Allah. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh gereja masa kini, juga gereja kita. Sangat mudah kita bersembunyi dalam kata-kata rohani, kata-kata yang manis. Karena kita tidak berani menghadapi kebenaran. Tidak berani menyampaikan kebenaran. Kita lebih mudah, lebih cepat gosip di belakang. Daripada menegur yang bersangkutan. Sangat mudah bagi gereja kita jatuh dalam kebiasaan sekedar menjalankan gereja. Menjalankan ritual, menjalankan acara, menjalankan program, rutinitas gereja secara otomatis. Tanpa keterlibatan hati atau pemahaman tujuan yang sesungguhnya di balik semua kegiatan yang kita lakukan sebagai gereja. Kita bisa begitu terprogram. Sehingga kita menjalankan semua program, berhasil, membuahkan hasil. Tapi kita kehilangan makna di balik apa yang kita lakukan. Maka menghadapi hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya, atas Anda dan saya. Firman Tuhan memanggil Anda dan saya, jangan biarkan aktivitas dan tradisi gereja menggantikan hubungan yang hidup, hubungan cinta kasih Anda dan saya dengan Bapa di surga. Hubungan Bapa dengan anak. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, sadarilah kita menjalani semua itu sebagai anak-anak Allah dan bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita ketika kita meninggalkan ruang ibadah ini, memasuki hari-hari kita, minggu yang baru. Kita menjalani dengan satu kesadaran. Aku adalah anak Allah. Dan Bapa menantikan kedatanganku dalam doa, dalam ibadah. Ibadah pribadi, ibadah bersama. Amin.